cenderung bingung gitu loh Bu cara untuk menasehati anak. Kadang itu di kita sabarin, mereka semakin melunjak. Kalau misalnya kita keras, kita juga mungkin ada hati nurani kita yang tidak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di sesi belajar asik. Saat ini kita bersama guru PPKN SMPN 18 Malang. Oke, sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan diri ya. Di sini ada guru PPKN Bu Indra, silakan memperkenalkan diri. Halo, assalamualaikum. Saya Bu Indra Stuti Istianing Tias, mengajar kelas 9 A sampai J. Oke, di sini ada Bu Sawitri, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru PPKN SMP Negeri 18 Malang. Saya mengajar mata pelajaran PPKN kelas 8 semuanya A sampai dengan H. Oke, sedangkan nama saya Bu Nisrina Azahra Hadid. Saya mengajar PPKN kelas 7. Oke, di sini kita santai saja ya Bu Sawitri dan Bu Indra. Sini kita tadi sudah deal untuk membahas tentang penerapan norma kesopanan dan kesusilaan. Dilihat dari kita kan mengajar daring dan luring ya. Pasti ada perbedaan kan ibu-ibu ya. Kalau misalnya perbedaan yang jenengan rasakan, mungkin pertama, kalau daring itu seperti apa itu anak? Terima kasih Bu Nisrina. Pembelajaran daring itu anak-anak diberi materi pembelajaran secara daring. Jadi guru mengajar daring melalui Zoom ataupun tugas-tugas ya. Akan tetapi ada sisi kebaikan dan sisi kekurangannya. Pasti. Kebaikannya anak-anak banyak waktu di rumah untuk belajar sendiri. Mungkin di rumah bisa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang bisa untuk membantu dalam kutip yang positif ya. Apabila putra-putranya mengalami kesulitan, mungkin narasumbernya selain guru itu bisa orang tua atau keluarga. Kekurangannya anak-anak kurang tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contohnya bangunnya kesiangan, lama atau lambat masuk jaringan ya, sehingga waktunya terkadang tidak mencukupi karena mungkin dalam satu hari itu ada 3 mata pelajaran. Ada beberapa mata pelajaran sehingga anak-anak ketinggalan mengerjakan apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oke, kalau dari Bu Indra, apakah jenengan juga merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Sawitri Hampir dalam sama, mengajar? rata-rata hampir sama. Kelas 9 pun walaupun sudah kelas tertinggi di SMP 18, sama saja. Kita memberikan pelajaran melalui media sosial, baik itu Zoom atau GC atau mungkin kita mengingatkan di WA ya. Kita nggak bosan-bosan selalu mengingatkan baik kepada siswa maupun orang tua, tapi tergantung siswanya tadi. Ada siswa yang bertanggung jawab ya nggak masalah walaupun daring. Tapi kalau siswa yang kurang tanggung jawab, seperti tadi dikatakan oleh Bu Sawitri, bangun kesiangan sehingga mengumpulkan tugasnya juga terlambat. Iya. Di sini memang peran orang tua itu sangat besar sekali
Jadi memang anak-anak itu dapat materi dari kita melalui PPT yang kita kirim lewat GC. Mereka juga bisa melihat di internet kalau mungkin mengalami kesulitan. Kalau orang tua saya kira kesulitan untuk membantu siswa, paling mendampingi ya. Nggak semua orang tua itu bisa membantu putra-putrinya belajar di rumah, tapi paling tidak mendampingi, mengingatkan, nggak bosan-bosannya. Baik orang tua sama guru itu harus bekerja sama demi putra-putri kita ini. Kan mereka putra-putri kita kalau di sekolah, tapi kalau di rumah adalah tanggung jawab orang tua sebagai orang tua kandung. Jadi kita anak-anak itu punya dua orang tua. Benar. Orang tua kandung dan orang tua di sekolah. Di sekolah. Begitu. Oke. Kalau saya merasakan kan karena saya mengajar kelas 7 ya Bu ya. Kalau jenengan kan kelas 8, jenengan kelas 9. Kalau kelas 7 ini kan masa peralihan ya Bu ya, dari SD. Dari mungkin anak-anak menuju ke remaja kan. Kalau misalnya SMP itu kan kita sudah bisa menyebut mereka itu sudah remaja. Saya merasakan agak kesulitan Bu, karena bagaimana kita itu untuk pertama kan ini kita membahasnya tadi kan norma kesopanan ya. Mungkin di SD itu mereka masih anak-anak ya Bu ya. Masih seperti anak-anak yang mungkin belum tahu kalau misalnya begini itu tidak sopan atau kurang sopan. Itu bagaimana ya Bu ya? Saya mau bertanya seperti itu. Mungkin kalau biasanya misalnya bahasa anak-anak ya, yang menurut kita itu nggak sopan. Jadi mereka bahasa pergaulan yang mereka gunakan untuk guru-guru. Benar. Padahal harus bisa membedakan bahasa mana yang dipakai dengan teman atau dengan guru. Nah Benar. itu menunjukkan kesopanannya dari situ. Oke. Apa karena mereka kan daring ya Bu ya? Iya. Mereka lebih sering untuk berinteraksi dengan sesamanya ya, mungkin yang di lingkungan masyarakatnya. Mungkin apakah dari situ juga ya Bu Indras ya? Bisa juga pengaruh. Ya. Oke. Jadi pergaulan siswa di antara teman-teman sesama, pergaulan siswa di lingkungan rumah itu juga sangat mempengaruhi tingkat kesopanannya. Benar. Nah begitu Bu Indras. Saya juga maksudnya kalau di kelas 7 itu sangat merasakan. Kalau misalnya kelas 7-nya oke sudah, apakah di kelas 8-nya jenengan juga menemukan masih banyaknya siswa kita yang seperti itu? Bisa Witri? Bu Nisrina, pendidikan dasar itu adalah keluarga. Benar. Ya. Jadi dalam teorinya tabula rasa John Locke ya, anak yang dilahirkan ke dunia itu bagaikan kertas yang putih. Bersih. Siapa yang menulis sih? Yang pertama dan utama itu adalah keluarga. Benar. Jadi pendidikan dasar ya, tentang sopan santun itu harus dari orang tua. Yang utama. Yang pertama dan utama. Baru sekolah. Yang nomor 2, yang ketiga masyarakat sekitar. Nah, itu sangat berperan zaman sekarang. Ya, jadi orang tua nomor 1, nomor 2 itu bapak ibu guru yang di sekolah. Jadi bapak ibu guru itu meluruskan, ibaratkan kereta api. Anak ini keluar dari rel. Nah, bapak ibu guru ini yang bertugas untuk meluruskan kembali ke jalan ke rel yang benar. Itu ya. Menurut kita yang kita ajarkan tentang norma-norma kesopanan dan kesusilaan, itu anak-anak yang saya alami, contohnya mengerjakan tugas itu sama persis dengan temannya. Contoh temannya. Nah, dia nggak mau mikir sendiri. Nggak mau mikir. Iya, copy paste. Apalagi tugas di daring. Aduh, banyak sekali Bu. Banyak sekali sudah punyanya temannya copy paste kumpulkan ke gurunya. Itu yang saya alami Bu Nisrina. Nah, ini norma kesusilaan harus benar-benar diterapkan karena norma kesusilaan adalah sumbernya dari hati nurani manusia itu sendiri
yang bisa membedakan mana itu perbuatan yang benar dan mana itu perbuatan yang salah. Oh, saya nyontek, berarti saya ini salah. Itu dan yang lain-lain juga begitu. Bicara sama Bapak Ibu guru, dengan temannya seperti yang dikatakan Bu Indras, itu norma kesopanan. Sekarang penting sekali peran kita, yaitu orang tua dan Bapak Ibu. Oke. Nah, bagaimana sih Bu kalau misalnya kita itu kan menghadapi anak-anak yang mungkin butuh arahan itu tadi ya, supaya menuju jalur yang sesuai dengan kita harapkan. Kan kadang kan kita emosi, kadang kita itu marah, mangkel gitu loh Bu. Gimana sih caranya itu? Saya pengen tahu Bu, mungkin dari Bu Indras dulu. Kalau kita marah, jengkel itu manusiawi. Benar. Karena kita mengingatkan pun juga nggak hanya sekali, bahkan berkali-kali, nggak bosan-bosannya mengingatkan. Sehingga kalau sudah melewati batas, kita akhirnya jengkel. Tapi ingat, sejengkel-jengkelnya kita, semarah-marahnya kita harus bisa mengerem perkataan kita, supaya kalimat kita yang kita keluarkan tidak menyakiti hati siswa, hati anak. Kalau itu sampai menyakiti hati siswa atau hati anak, itu akan seumur hidup melekat. Makanya kita harus hati-hati. Tetap kita harus mengingatkan, nggak bosan-bosannya mengingatkan. Mana yang salah ya kita ingatkan. Kalau daring sih kita mengingatkan hanya lewat WA ya misalnya. Iya. Tapi kalau tatap muka gini kan kita langsung bisa ngobrol enak gitu, mengingatkan secara langsung. Itulah susahnya daring. Makanya saya senang sekali begitu anak-anak diberi kesempatan PTM 100% itu saya dukung. Saya dukung 100%. Supaya kita itu bisa langsung interaksi dengan anak itu enak. Iya. Gitu. Lah itu Bu. Lah makanya itu kan Bu Sawitri ini kan tegas ya Bu ya kalau ke anak-anak. Itu bagaimana sih kalau saya kan cenderung bingung gitu loh Bu cara untuk menasehati anak. Kadang itu di kita apa itu namanya sabarin, mereka semakin melonjak. Kalau misalnya kita keras, kita juga mungkin ada hati nurani kita yang tidak. Kalau Bu Sawitri gimana Bu? Kalau saya itu bukannya apa ya, kita nggak bisa ngerem. Ya. Namanya betul Bu Indras tadi, manusiawi, nggak sempurna. Ya. Kita ambil perasaannya bahasa Jawa, ya dalam bahasa Jawa, tak pek perasaane gak kena, dikandani gak direken, ya. Terus harus bagaimana saya ini? Nah, makanya saya sedikit agak disiplin, disiplin saya, ya. Karena disiplin itu anak-anak bisa tahu introspeksi diri. Oh saya ini kok sampai guru saya kok seperti itu, ya. Saya jelaskan, kamu tahu salahmu di mana, ya? Tahu apa enggak? Dia manduk, ya Bu, saya salah. Ya. Lah kamu itu loh punya buku di sekolah sudah disediakan, ya di perpustakaan. Kamu bisa mengambil dari PowerPoint dan lain-lain, banyak itu sumbernya. Loh, masa menjawab pertanyaan itu kok enggak pas? Loh, coba sih kamu lihat catatan yang saya berikan dari PowerPoint. Ada apa enggak? Garuk-garuk kepala. Nah, berarti dia kan nggak baca sama sekali, nggak dipelajari. Lah, kamu tahu salahmu kan? Ada apa enggak? Bu Sari sudah mengajarkan apa enggak? Materinya sudah disampaikan apa enggak? Zoom ya gitu. Ayo anak-anak, 5 menit sebelum pembelajaran sudah siap sampai 15 menit. Yang 32 anak yang hanya 8 ya, yang bergabung. Ya itu kendalanya. Nah, mumpung tatap muka 100%, alhamdulillah saya sangat senang. Jadi saya bisa ngejar materi waktu daring itu tadi. Anak-anak akhirnya bisa mengejar pembelajaran yang ketinggalan. Oke, saya di sini melihat ya Bu ya, berarti cara kita untuk pendekatan, kita kan bukan hanya mengajar materi ya Bu, tapi kita juga mengajar tentang moralnya anak-anak. Kalau misalnya daring, kita kan mungkin cenderung lewat WA,
Iya kan? Kita lewat doa untuk anak-anak gini-gini. Kalau misalnya kita tatap muka kan alhamdulillah kita bisa langsung melihat tingkahnya anak-anak, begitu kan Bu Indra ya? Iya. Kalau misalnya sekarang kita ketemu anak-anak, berarti kita kalau mau menegur atau mengingatkan anak-anak, sikap kita itu bagaimana? Apakah kita harus mengikuti, kalau kata Bu Sawit tadi kan kita lihat anak-anak, kalau misalnya kita sudah pendekatan mulai dari yang paling Jawa, sampai kita sudah tidak sabar mungkin, apakah boleh seperti itu? Kalau menurut Indra tadi? Kalau menurut saya ya boleh-boleh saja. Boleh ya? Iya. Kita guru ini kan tidak hanya menyampaikan materi sebagai pengajar, tapi kita juga seorang guru yang harus mendidik. Mendidik seperti kata Bu Safitri tadi, kalau relnya menyimpang harus kita luruskan sesuai dengan jalur rel itu. Nah, kalau kita tatap muka seperti ini, saya kira lebih enak. Kita bukan berarti kita marah, gebrak meja, melotot, terus berkata-kata kasar, tidak. Tapi kita sentuhlah anak-anak. Apalagi ini kalau kelas 7-8 kan mau kenaikan kelas ya. Kalau kelas 9 kan mau pelulusan. Ya kita ingatkan gitu loh. Sehingga anak-anak itu akan harapan kita sadar bahwa sebentar lagi akan kenaikan, sebentar lagi akan kelulusan. Saya selalu mengingatkan, kalau kalian seperti ini terus bisa lulus, PPKN harus tuntas loh, wajib hukumnya tuntas. Kalau nggak tuntas, kalian nggak lulus. Mau nggak lulus? Dan mereka bilang, ya mau lulus Bu. Semua anak kan pasti pengen lulus ya. Ya itu tadi, kita harus selalu mengingatkan. Nggak bosan-bosannya mengingatkan dengan cara halus. Nggak bisa dengan cara halus, agak kasar. Agak keras, bukan kasar ya. Agak keras. Dan kita panggil. Ya. Jalan satu-satunya kalau sudah mentok kita panggil anaknya, kita ajak bicara berdua, kemudian masih nggak ada perubahan lagi, ya kita panggil orang tuanya, kita dudukkan berdua orang tua dengan siswa berhadapan dengan kita beritahu orang tuanya seperti ini putranya, sehingga harapan kita itu paling mentok sudah. Kalau sudah itu nggak ada perubahan, ya wassalam. Kita sudah bingung lagi mau dengan cara apa ya. Iya benar Bu, karena kan satu kelas sama kelas lainnya kan berbeda ya Bu ya. Betul. Kadang kita itu wah enak ngajar di kelas ini, tapi di kelas ini, tapi kan kita tidak bisa seperti itu kan Bu. Kita harus selalu siap untuk menghadapi anak-anak dan siap untuk menata moral anak-anak supaya ke arah yang lebih baik. Kalau misalnya Bu Sawitri? Ini juga perlu sekali peran serta orang tua. Benar. Peran serta orang tua. Jangan sampai bosan-bosan mengingatkan putra-putrinya. Terutama dalam pembelajaran. Contohnya PTS yang kemarin bermasalah karena tidak bisa terkirim. Terus sama panitia di-share nama-nama anak yang masih punya tanggungan. Itu sudah nama-nama itu saya ketik kembali, saya share ke grup kelas, saya share ke grup orang tua. Apa yang terjadi Bu? Ya, yang saya alami waktu pelaksanaan susulan PTS, mereka tidak datang ke sekolah. Padahal itu waktunya tatap muka 100%. Ya, alasannya macam-macam. Ya, yang katanya HP-nya error. Terus anaknya bangun kesiangan, mungkin karena sudah agak kelamaan daring. Ya, waktunya masuk tatap muka, bangunnya itu kesiangan, akhirnya mau berangkat sekolah mungkin malu lah. Terus WA saya, keterangannya apa? Sakit. Terus saya bilang gini, loh tadi katanya HP-nya error, kok bisa WA saya? Kan lucu, ya nggak masuk akal. Setelah itu saya jelaskan, Bu,
ini tanggung jawab orang tua. Kalau di rumah tolong diingatkan ya Bu, ini penting. Kalau sampai nilai PTS-nya 0, ini anaknya bisa nggak naik kelas loh Bu. Akhirnya orang tuanya, oh iya maaf Bu, karena bangunnya anak saya kesiangan, besok saja nyusul PTS gitu ya. Jadi seperti ini salah satu contoh seperti ini, tolong untuk orang tua kedepannya mohon kerjasamanya dengan sekolah untuk memperbaiki hal-hal yang kurang baik. Oke, jadi harus ada kerjasama ya Bu Indras ya. Orang tua, murid dan guru pastinya. Oke. Lalu kalau misalnya hal yang norma kesusilaan itu tadi Bu, kan tadi katanya kan dari hati nurani. Nah, bagaimana kita caranya untuk mengetuk itu hati nuraninya anak-anak supaya mereka mau berbuat yang positif? Kalau dari Bu Indras gimana? Mengetuk hati nurani anak-anak itu agak-agak susah. Jadi anak itu harus punya kesadaran diri sendiri. Kita hanya bisa mengingatkan saja untuk supaya anak itu sadar, anak itu lebih bertanggung jawab, anak itu nggak nyontekan, anak itu nggak copy paste tugas teman. Ya, hanya mengingatkan, jujur, nggak bohong. Hanya mengingatkan saja, kita nggak bisa kembali lagi pada diri anak itu sendiri. Kalau anak itu sadar, alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah mengingatkan, berupaya semaksimal mungkin, anak itu tetap nggak sadar, kita mau bagaimana lagi? Ya kembali lagi ke orang tua, ke diri anak. Itu susah memang untuk menjadikan anak yang betul-betul mematuhi norma kesusilaan ini ya, anak yang jujur, anak yang tidak bohong, anak yang tidak menyakiti perasaan guru. Kadang-kadang anak kan nyeletuk ya, membuat kita emosi. Nah itu kan juga norma kesusilaan juga. Ya hanya mengingatkan saja. Bisanya kalau saya sih ya, saya kembali ke diri kalian sendiri. Kalau kalian mau berubah, saya bersyukur alhamdulillah. Saya nggak bosan-bosannya mengingatkan masalah apa saja, tentang sholat lah, tentang berbakti kepada orang tua kah, tentang kesopanan pada guru kah, nggak bosan-bosannya. Tapi kembali lagi pada diri anak itu sendiri. Kalau anak itu memang menyadari akan sikapnya yang salah, maka anak itu akan berubah. Tapi kalau anak itu masih belum menyadari, ya masih tetap seperti itu, membuat kita gemes kadang-kadang. Iya, benar Bu. Kalau misalnya anak tidak mau berubah, kita yang gemes. Kalau misalnya anak mau berubah dan mau menjadi lebih baik, kan kita juga ya Bu ya yang bangga, yang senang. Orang tua mungkin juga senang ada perubahan dari putranya ya. Kadang orang tua kalau yang menyadari seperti itu, terima kasih. Oh, ya. Tapi kalau orang tua yang nggak peduli ya, dada saja. Oke, kalau di sini kan jenengan iki sampun luwih sekali ya Bu ya untuk mengajarnya. Mungkin ada pengalaman kah mulanya dia mungkin di kelas 1-nya dia itu bandel mungkin ya, kalau di kelas 9-nya dia sudah berubah. Itu mungkin apakah ada pengalaman dari Bu Indras dan Bu Sawitri? Monggo kalau Bu Sawitri. Itu melalui proses Bu. Ya, jadi ada yang secara bertahap, secara perlahan mereka mau menyadari kekurangan yang ada pada dirinya. Oh, waktu saya kelas 1 saya itu seperti ini. Terus di kelas 8 ada perubahan. Ya, sampai kelas 3 ada perubahan. Tapi ya, ada yang kelas 1-nya seperti itu, maaf ya, sering nggak masuk. Ya, sering meninggalkan pelajaran, alasannya sudah macam-macam ya. Kelas 8 itu nggak ada perubahan, nggak sembuh, tambah parah, banyak itu. Obatnya nggak mempan. Itu loh ya, itu soft terapinya yang bagaimana? Loh, itu yang kesulitan sekarang kan harus sesuai dengan apa itu anjuran Pak Menteri, kita nggak boleh kereng sama siswa, ya loh, sama ya semuanya, pokoknya nggak boleh kereng
Merdeka belajar. Merdeka belajar. Lah kalau menghadapi murid mulai kelas 7 sampai kelas 9 nggak ada perubahan tuh, terus saya harus bagaimana? Ya kadang-kadang saya sebagai guru selama 32 tahun, jadi guru 32 tahun, mengalami hal yang seperti ini ya pada waktu pembelajaran daring itu. Ya, iki diapakno ya enaknya anak ini. Ya, kok gak ada perubahan. Sampai saya itu gitu. Kamu mau kasihan orang tua. Ya, kapan lagi kamu balas orang tua? Orang tua itu nggak mau, ya nggak mengharap anak dibalas, anak besok dikuasai waduh harta dan sebagainya. Kamu nurut sama orang tua, sekolah rajin sampai nutup dan lain sebagainya. Mumpung orang tua masih ada, orang tua itu loh sudah bangga. Ya, sudah melihat anaknya nurut sama orang tua, berbakti sama orang tua, sama gurunya juga iya. Itu loh yang diharapkan. Ya, nggak mengharapkan yang macam-macam. Nah, itu menurut saya itu. Oke. Ya. Kalau Bu Indras, apakah ada contoh misalnya anak siapa gitu yang jenengan ingat mungkin ya? Dari nakal di kelas 7. Iya, kelas 9-nya berubah ada sih. Ada beberapa anak ada yang berubah karena mungkin mereka sudah agak remaja, agak mendekati dewasa ya. Lalu. Jadi mulai ada perubahan, itu syukur alhamdulillah. Tapi ada juga yang masih tetap masih males, ada, tapi nggak semuanya. Kita berharapnya sih anak-anak seperti itu sudah mulai sadar ya, karena sebentar lagi kan sudah meninggalkan SMP 18. Saya ingatkan, buatlah kesan yang baik sebelum kamu meninggalkan SMP 18. Jangan buat kesan yang arek iku lho, iya dhisik nakal lho. Kan kesannya jadi jelek kan. Saya ungkapkan ke anak-anak seperti itu sehingga saya berharap tolong buat kesan yang baik di kelas 9. Waktumu itu tinggal beberapa saat lagi. Dan alhamdulillah memang anak yang enggak semuanya sih. Satu kelas itu paling hanya 1, 2, 3 lah paling tidak. Masih ada anak-anak yang kurang tanggung jawab. Tapi saya berharap bahwa anak-anak ini nanti meninggalkan kesan yang baik di SMP 18. Jadi selama beberapa waktu ini menjelang ujian praktek, minggu depan kan sudah ujian praktek ya. Jadi minggu ini saya memberikan latihan-latihan ujian sekolah. Saya harapkan anak-anak betul-betul alhamdulillah betul-betul mengerjakan. Ada yang bagus, ada juga yang mungkin asal ngeklik akhirnya juga jelek. Jangan sampai nilai latihan ujian ini nanti sama loh dengan hasil ujian sekolahmu, bisa nggak lulus kalian. Iya, karena jadi kelas kalau 9 mereka, ya Bu ya. Iya, kalau sudah diperingatkan seperti itu, fokus betul-betul. Wah, oke. Wah, sangat menarik sekali ya Bu Sawitri dan Bu Indras. Bahasan kita kali ini mengenai tentang penerapan norma kesopanan dan kesusilaan. Oke, cukup sekian perbincangan kita pada kali ini. Nanti kita sambung lagi di perbincangan berikutnya. Oke, jangan lupa tetap menaati prokes dengan memakai masker dan bercuci tangan. Oke, jangan lupa juga subscribe channel YouTube SMPN 18 Malang. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.